Pada kesempatan hari ini, Bu Guru akan menyampaikan kultum seperti biasanya. Namun, hari ini ada berbeda karena kultum ini Bu Guru sampaikan melalui video yang Bu Guru buat khusus untuk kalian. Biasanya kan kita bertemu langsung setiap hari Jumat, Bu Guru kultum di depan kalian semuanya. Nah, hari ini Bu Guru akan menyampaikan tentang dasar puasa Ramadan dan keistimewaan puasa Ramadan. Alhamdulillah, hari ini adalah hari pertama kita melaksanakan puasa Ramadan pada tahun 1441 Hijriah. Bagaimana nih perasaan kalian? Pasti senang banget ya. Tadi malam sudah mulai sahur bersama keluarga, kemudian nanti masak-masak bareng sama ibu untuk persiapan buka puasa dan sholat rawih, tadarus, dan lain-lain. Nah, puasa adalah rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5 ya. Yang pertama syahadat, sholat, zakat, puasa. Yang kedua adalah haji. Nah, saat ini kita sedang melaksanakan atau menjalani rukun Islam yang keempat, yaitu puasa bulan Ramadan. Nah, perintah untuk melaksanakan ibadah puasa itu sudah Allah tetapkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa seperti orang-orang terdahulu agar kamu bertakwa. Nah, kalau kita orang-orang yang beriman, yang percayai, meyakini dengan sepenuh hati adanya Allah SWT dan Rasulullah SAW sebagai nabi kita, maka kita wajib untuk melaksanakan ibadah puasa seperti orang-orang terdahulu, yaitu orang-orang yang hidup, yang lahir di zaman sebelum kita lahir. Contohnya pada masa kenabian, pada masa sahabat, pada masa tabi'in tabi'at, pada masa ulama, dan ini di bawah para ulama itu adalah zaman kita semuanya. Nah, tadi adalah dasar yang melandasi kita sebagai umat muslim untuk wajib melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan, maghfirah, dan juga keistimewaan. Karena di bulan Ramadan itu adalah saat-saat diturunkannya Al-Quran. Nah, nanti Bu Guru akan bahas tentang nuzulul Quran pada video yang selanjutnya. Saat ini Bu Guru akan bahas tentang apa saja sih amalan yang harus kita lakukan selama bulan suci Ramadan, sehingga bisa meningkatkan keimanan kita, bisa meningkatkan pahala kita selama bulan Ramadan. Merugi banget nih kalau misal pada saat bulan Ramadan kita tidak melakukan ibadah apapun seperti itu. Nah, berikut akan Bu Guru sampaikan amalan-amalan yang harus kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Nah, yang pertama adalah berpuasa. Udah otomatis ya, itu perintah. Kemudian yang kedua adalah menyegerakan untuk berbuka puasa. Jadi kalau kalian udah dengar azan ya, itu langsung kalian harus membatalkan dengan cara boleh minum air putih terlebih dahulu atau air bening. Setelah itu makanlah yang manis-manis, kalau bisa manis yang murni ya, seperti buah, bisa kurma dan sebagainya. Itu. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah mengakhirkan sahur ya. Nah, biasanya kan ada nih yang sahur, Bu, aku sekalian sahur lah jam 2 pagi sekaligus sholat tahajud kayak gitu. Sunnahnya adalah mengakhirkan sahur itu. Jadi ketika imsak ya, imsak itu sebenarnya bukan tanda kita udah nggak boleh ngapa-ngapain nih, itu bukan ya. Sebenarnya imsak itu adalah tanda supaya kita itu menyegerakan untuk sahur seperti itu. Karena ketika azan itu, azan subuh, kita udah nggak boleh makan apapun, kita sudah harus dalam keadaan niat puasa sebelum azan subuh. Jadi kalau misal imsak itu kita masih boleh makan, tapi cepet-cepet ya, biar
nanti kita tuh nggak gugup seperti itu. Nah itu imsak adalah tanda-tanda memasuki akhir sahur seperti itu. Tapi pada saat imsak masih boleh makan ya, jadi tolong ini diluruskan seperti itu. Biasanya ada yang bilang, Bu udah imsak udah nggak boleh makan, itu kurang tepat ya. Nah untuk selanjutnya adalah sholat 5 waktu, itu wajib ya, tidak boleh ditinggalkan. Terus ditambah lagi sholat sunnahnya, sholat tahajud sebelum sahur, tahajudan dulu nih, boleh 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, maksimal 12 rakaat seperti itu. Nah kemudian sholat duha jangan lupa, karena duha itu bisa memperlancar rezeki, kalau tahajud itu bisa menenangkan jiwa raga kita. Nah selanjutnya adalah perbanyak tadarus Al-Quran atau membaca Al-Quran, karena pada saat bulan puasa satu hurufnya itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Coba dalam kata Bismillahirrahmanirrahim ada berapa huruf? Nah itu silahkan kalian hitung, satu hurufnya itu nilainya 10. Jadi misal Bismillah itu ada 20 huruf, berarti 20 dikali 10 berapa? Nah itu ya, jadi lumayan banget pahalanya. Nyesel kalau kita nggak tadarus, makanya Bu Guru perintahkan kamu untuk membuat catatan tadarus selama bulan puasa, dan itu harus dilaksanakan, tidak boleh absen setiap harinya ya, kalau bisa ya. Kecuali kalau perempuan lagi usaha bisa diganti dengan sholawat atau hafalan, itu nggak masalah. Nah selanjutnya adalah sedekah ya. Sedekah itu penting banget, karena Allah itu sangat mencintai sedekah, karena ketika kita bersedekah kita bisa membahagiakan orang lain. Nah itu yang Allah sukai, ketika kita bisa membahagiakan orang lain itu merupakan prestasi tersendiri ya. Jadi jangan jangan ragu untuk bersedekah. Bu Guru sudah selalu mengingatkan kepada kalian, bersedekahlah, apapun yang kalian punya itu silakan disedekahkan. Misalnya 500 tiap hari nggak masalah ya, itu lebih baik karena istiqomah daripada misalnya 100.000 tapi setahun cuma 1 kali ya, jangan ya. Nah terus selanjutnya adalah itikaf. Itikaf itu berdiam diri. Nah biasanya 10 hari terakhir itu itikaf di masjid, tapi karena kita saat ini ibadahnya di rumah saja, sehingga itikafnya silahkan kalian lakukan di rumah saja seperti itu. Nah selanjutnya adalah banyak berzikir ya, zikiran ya. Afdhulu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, itu afdol banget tuh zikir yang itu silahkan kalian amalkan setiap selesai sholat. Dilanjut dengan baca sholawat. Sholawat itu banyak sekali ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu juga udah sholawat, itu sholawat yang singkat. Nah itu saja beberapa amalan yang harus kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Kalau dari yang tadi Bu Guru sampaikan kamu mau menambahkan, itu boleh silahkan. Membantu orang tua, menyayangi hewan, menyayangi tumbuhan, itu adalah bentuk sedekah kita juga. Kemudian cara kita berbakti kepada orang tua itu juga dapat pahala yang luar biasa. Ya baik, itu saja yang dapat Bu Guru sampaikan. Silakan apa yang hari ini Bu Guru sampaikan kalian tulis ya di buku agama ya. Nah itu karena ilmu itu harus kita tulis supaya apa? Supaya kita selalu mengingat seperti itu. Nah kurang lebihnya mohon maaf. Semangat untuk melaksanakan puasa ya, karena kalau kita didasari niat ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah puasa kita akan dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita mendapatkan banyak pahala ya. Seperti kalau kalian sedang main game ya, biasanya banyak sekali emas-emas itu ya. Nah ibaratnya puasa itu kita sedang memborong emas-emas itu seperti itu. Jadi banyak banget pahala yang kita dapetin kalau kita benar-benar menjalankannya dengan penuh keikhlasan. Terus banyak sekali amalan-amalan yang kita lakukan itu insya Allah akan mempermudah